Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Pratama, asal kelas PPKH 5A NRM 0403191381. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil rangkuman yang telah saya kerjakan mengenai materi yang telah tersedia di dalam LMS, yaitu mengenai pengembangan koperasi perunggasan. Dalam keputusan Mentan nomor 472 garis miring KPTS garis miring TN titik 330 garis miring 6 garis miring 96 tanggal 17 Juni 1996 tentang Juklak Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa pembinaan peternakan ras rakyat ayam ras dilakukan dengan membentuk kelompok, mengembangkan kerjasama dalam bentuk maupun kerjasama antar kelompok yang selanjutnya ditingkatkan menjadi koperasi. Kebijakan agar peternak rakyat bergabung dalam wadah koperasi disambut hangat oleh masyarakat. Perunggasan baik pengamat maupun pelakunya. Tidak hanya diskusi yang digelar, tetapi kebijakan mulia tersebut sudah mulai diwujudkan. Tugas utama koperasi ini adalah ikut menciptakan iklim agar peternak dapat meraih keuntungan yang layak, sehingga mereka dapat meneruskan usahanya. Dan di sisi lain, menjamin produk hasil peternak yaitu telur dan daging dapat diperoleh konsumen dengan murah dan mudah sehingga tingkat konsumsinya dapat terus meningkat. Faktor strategi, sumber daya yang berkualitas. Koperasi harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu menghimpun dari berbagai sumber daya yang diperoleh untuk memanfaatkan peluang usahanya. Yang kedua, manajemen profesional. Dalam bisnis, perunggasan yang untung besar adalah di sektor hulu, industri ataupun saprona, dan sektor hilir, industri pengolahan dan pemasaran. Yang ketiga, ketersediaan dana yang cukup. Dengan dana yang terbatas, jelas tidak mungkin koperasi perunggasan dapat menangani kualitas hulu sampai hilir. Apalagi kegiatan ini sudah sangat dikuasai oleh swasta. Jaringan yang luas. Dalam era globalisasi, saat ini jaringan pemasaran sangatlah dominan dengan menentukan perkembangan usaha. Dalam sektor peternakan, telah banyak perusahaan asing yang telah sukses karena go internasional menggunakan jaringan yang sangat luas, yaitu menggunakan jaringan digital atau 4.0 untuk pemasarannya. Yang kelima, dukungan pemerintah yang kuat. Pemerintah akan terus mendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan swasta dewasa ini tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, terutama menyangkut kebijakan seperti kemudahan ekspor dan sebagainya. Perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Secara transaksi, koperasi tradisional sangatlah berbeda dengan koperasi generasi baru. Hak pengiriman tidak terbatas untuk tradisional. Sebaliknya, untuk generasi baru, pembelian terbatas. Kewajiban pengiriman tidak wajib untuk koperasi generasi baru, wajib. Kualitas diterima bebas. Untuk koperasi generasi baru terjamin. Pembayaran awal harga pasar, sementara koperasi generasi baru harga kontrak. Distribusi keuntungan pemodal, tingkat hasil usaha untuk koperasi tradisional rendah, sementara koperasi generasi baru tinggi. Kewajiban investasi pemilik, investasi awal koperasi tradisional sangatlah sedikit, sementara koperasi generasi baru sangat banyak. Nilai jual, koperasi tradisional tetap, koperasi generasi baru tergantung prospek. Hak suara anggota, persyaratan keanggotaan hak suara. Untuk koperasi tradisional longgar, biasanya 1 suara. Untuk koperasi generasi baru, ketat jumlahnya bervariasi. Agribisnis peternakan dengan pola kemitraan. Menurut Sugirno, kemunduran peran sektor pertanian dalam perekonomian disebabkan oleh 2 faktor, yaitu perkembangan permintaan yang lambat
dan kemajuan teknologi di sektor pertanian yang memungkinkan pertambahan produktivitas yang sangat tinggi. Persaingan global. Komoditas pertanian merupakan satu-satunya komoditas industri yang selama ini berada pada struktur persaingan sempurna atau perfect competition, yang terdiri antara lain terdapat banyaknya produsen, petani, dan konsumen penduduk. Sumber daya dengan mudah beralih pada usaha yang lebih menguntungkan. Komoditas pertanian memiliki kesamaan bentuk dan kualitas. Produsen memiliki akses yang sama terhadap teknologi, dan produsen memiliki jalan keluar masuk yang mudah dalam skala industri. Kemitraan usaha pertanian. Kemitraan usaha pertanian dapat dilakukan dengan 5 pola, yaitu pola inti plasma, subkontrak, dagang umum, keagenan, kerjasama operasional agribisnis atau KUA. Manfaat kemitraan pertanian bagi produsen: stabilitas pendapatan, income stabil karena berkurangnya risiko produksi dan pemasaran. Peningkatan efisiensi, improved efficiency, melalui bimbingan teknis, manajemen pengetahuan pasar, dan akses teknologi. Keamanan pasar, market security, berkaitan dengan grade dan standar produk yang dihasilkan. Akses terhadap kapital, access to capital, lebih mudah karena sebagian sarana produksi dipenuhi oleh kontraktor, sehingga produsen dapat memperbesar skala usahanya. Manfaat kemitraan pertanian bagi perusahaan: terjadinya stabilitas produksi yang menjamin kontinuitas supply. Meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, baik tenaga kerja maupun permodalan, menciptakan perluasan pasar, dan memperkuat posisi persaingan pasar. Yang keempat, memperluas kesempatan melakukan ekspansi dan disertifikasi operasional perusahaan. Analisis usaha kemitraan. Pada agribisnis ayam bedaging, pola kemitraan telah terbukti merupakan jalan keluar dari prahara krisis ekonomi yang tak kunjung reda sejak pertengahan tahun 1997. Jika pada tahun 1997 struktur pelaku agribisnis perangsuran 30% kemitraan dan 70% usaha mandiri, maka tahun 1999 struktur ini berubah menjadi 80% kemitraan dan 20% usaha mandiri. Shane tahun 2000. Kemitraan agribisnis ayam bedaging di Amerika Serikat. Sistem kontrak merupakan menjadi suatu kebutuhan baik bagi pabrik pakan maupun peternak. Integrasi vertikal antara kegiatan produksi dan processing juga berkembang seiring dengan peningkatan produksi dan permintaan daging ayam. Penerapan kontrak produksi berkembang dengan cepat. Saat ini 90% usaha ayam bedaging dijalankan dengan sistem kontrak produksi, sedangkan sisanya dilakukan oleh perusahaan integrator yang memiliki semua fasilitas produksinya. Macam-macam kontrak. Kontrak terbuka atau laporan keuangan terbuka. Dengan kesepakatan ini, kredit diperbesar sehingga mempermudah peternak memperoleh kapital. Harga garansi. Dengan kontrak ini, pabrik akan menyediakan sarana produksi dengan sebuah imbalan. Imbalan tetap, flat fee. Integrator menyediakan pakan, obat-obatan, dan ayam, serta menguasai kepemilikan ayam bedaging. Kontrak bagian. Untuk mencegah ketidakseriusan peternak, integrator mengembangkan variasi kontrak imbalan tetap. Konversi pakan diciptakan untuk memberikan insentif bagi produksi yang baik. Kombinasi meliputi imbalan tetap kepada peternak disertai dengan pembayaran bonus untuk mencegah ketidakseriusan kerja peternak. Serba-serbi kemitraan usaha ayam ras. Di antara berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh program kemitraan, terbukti masih banyak komentar
diskusi, seminar, wawancara, dan penelitian. Dilakukan untuk merencanakan, mengevaluasi, dan membuat konsep pola kemitraan yang ideal bagi pengembang usaha peternakan ayam ras di tanah air. Pelaksanaan kemitraan ditempuh dalam 6 langkah. Yang pertama, menghitung permintaan penawaran DOC untuk keperluan budidaya peternak, menetapkan daerah-daerah sentra produksi ayam ras. Produsen sapronak tidak akan mengadakan penyaluran sapronak kepada perusahaan perdagangan sapronak yang tidak melakukan kemitraan. Keempat, perusahaan peternakan dan perusahaan di bidang peternakan akan menyiapkan sarana pengolahan sesuai pasal 9 ayat 1 dan 2 SK Mentan 472/1996. Pelaksanaan pengawasan kemitraan menggunakan dana pemerintahan dan dana lain dari industri peternakan. Yang keenam, yang terakhir, sanksi pelanggaran ketentuan SK Mentan nomor 472/1996 dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Konsep pakar. Menurut Dr. Yusmikat Yusda, pola kemitraan yang optimal adalah memenuhi 2 asas dan 3 langkah strategis. 2 asas pokok tersebut adalah: 1. Memanfaatkan keunggulan kooperatif seluas-luasnya, terutama dalam memanfaatkan tanah yang murah, kemudahan tenaga kerja, manusia, dan keuntungan sumber daya lainnya. 2. Menciptakan produksi dengan memanfaatkan keuntungan kompetitif dan mutu barang yang dihasilkan memenuhi mutu dan selera konsumen. Kiprah inti. Dengan atau tanpa memperhatikan konsep-konsep ideal dari para pakar, sebenarnya telah cukup banyak perusahaan peternakan dan perusahaan di bidang peternakan yang mempunyai kepedulian sosial membantu meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. Evaluasi lapangan. Bila hasil panen sesuai standar dan harga ayam sesuai kesepakatan, perhitungan modal masing-masing kembali. Bila hasil sesuai standar dan harga ayam lebih tinggi daripada harga kesepakatan, kelebihan dari harga kesepakatan diperhitungkan pembagian 40% peternak dan 60% inti. Bila hasil panen sesuai standar, tetapi harga ayam lebih rendah daripada harga kesepakatan, peternak menerima kembali modalnya dan inti menanggung kerugiannya. Bila hasil panen harga ayam tidak sesuai dengan kesepakatan, maka diperiksa faktor penyebabnya. Bila hasil panen melebihi standar dan harga ayam sesuai kesepakatan, maka kelebihan hasil merupakan insentif bagi peternak dan dengan perhitungan selisih hasil dari dikalikan 60% dari harga kesepakatan. Bila ayam terkena penyakit dan keadaan tidak membaik, maka inti mengangkat ayam dan memperhitungkan BIP atas keadaan akhir dengan menghidupkan hasil daging dengan berat dan kematian yang baru. Bila ada kelebihan pakan di atas standar konversi pakan karena kesalahan peternak, maka kelebihan pakan tersebut dibayar oleh peternak di luar perhitungan kemitraan. Sekian, terima kasih presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.